dimanapun kamu berada, selamat datang di podcast kelompok 2 subkelompok 3 Latsar CPNS angkatan 20 tahun 2026 bersama Beta Lando yang akan membantu jalannya diskusi pada gotong hari ini. Oke, baik, hari ini Gatot ditemani oleh 3 rekan analisis yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Nia yang akan membawa isu tentang narkoba. Kemudian ada Pak Jo yang akan membawa tentang isu cybercrime. Halo semuanya. Dan terakhir ada Ibu Vina yang akan membawa isu tentang hate speech. Halo Sobat Latsar. Oke, baik. Nah, di agenda satu ini Gatot mendapatkan tugas yang sangat menantang dan juga relevan, yaitu menganalisis isu-isu kontemporer. Gatot akan membedah 3 isu sekaligus, yaitu yang pertama narkoba, cybercrime, dan kemudian yang terakhir ada hate speech. Nah, sebelum Gatot mulai mengguliti lebih jauh isu-isu ini, Gatot ingin menyapa dan mengapresiasi BPSDM Maluku serta teman-teman penggerak literasi di Walang Literasi. Dukungan literasi sangat penting untuk membentengi Gatot dari isu-isu yang akan Gatot bahas pada hari ini. Nah, kemudian Gatot masuk pada isu yang pertama, yaitu isu narkoba. Kalau Gatot perhatikan dan juga pikir, narkoba ini adalah musuh lama dan strateginya selalu baru. Sindikatnya makin pintar, menyembunyikan barang bukti dan menyasarkan anak muda. Menurut Beta sendiri, penyebab utamanya bukan cuma soal akses, tapi juga rapatnya sistem di lingkungan terdekat. Nah, dari kacamata Ibu Nia sendiri, apa faktor lain yang menjadi penyebab dan juga dampak kalau isu ini kita biarkan? Yang pertama Kak Orlando, saya bisa bicara berbeda. Yang ketiga yang cuma istimewa terus kecenderungan. Nah, terus penyadaran yang sekarang tuh sangat pintar. Mereka bisa membeli barang narkoba seperti permen dan kalau dibiarin itu bahaya buat masa depan anak-anak. Nah, kita bakal kehilangan penerus yang pintar dan kejahatan lain seperti pencurian di mana-mana karena mereka butuh uang buat beli narkoba. Sangat masuk akal ya, benar ya. Kehilangan generasi produktif adalah ancaman bagi visi dan juga misi Indonesia Emas. Lalu bagaimana rekomendasi penyelesaiannya? Dari sisi Beta sendiri, penegak hukum yang tegas tanpa pandang bulu itu wajib. Kalau dari dunia sendiri, Setuju ya, tapi selain itu buat yang tidak tadi korban, jadi pemerintah tuh harus sediakan tempat rehabilitasi yang bagus. Jadi saran kita sebagai orang tua tuh harus sering ingatin pakai narkoba pada anak-anak sejak kecil. Jadi untuk KSnya tetap berintegritas dan menjauhkan diri dari narkoba. oke, luar biasa ya. Dari ancaman fisik kita bergeser ke ancaman digital, yaitu cybercrime atau kejahatan cyber. Nah, kita melihat sendiri cybercrime ini menjamur ke transformasi digital ketong sangat cepat, tapi tidak dibarengi dengan pagar atau pengaman yang kuat. Nah, Katong sering dengan data bocor atau penipuan phishing. Oke, Pak Jo, bagaimana Pak Jo melihat penyebab terjadinya fenomena ini dan apa bahayanya ke depan? Baik, analisa Alhamdulillah tepat. Nah, penyebab utama itu karena kesenjangan literasi digital di masyarakat. Masyarakat memang banyak akan memakai handphone, namun kewaspadaan terhadap privasi dan data sangat rendah. Nah, selain itu juga sifat anonim dari internet membuat banyak kerugian dan dampaknya itu kerugian material pada masyarakat bisa mencapai triliunan rupiah. Belum lagi kalau diretas adalah institusi, ini bisa mengganggu keamanan nasional. Nampaknya tidak pernah ya Pak Jo ya, sampai ke level keamanan nasional. Berarti penyelesaiannya tidak cukup cuma bisa diserahkan ke satu pihak saja. Rekomendasi Beta, pemerintah harus mempercepat pengesahan dan implementasi regulasi yang terkait dengan keamanan cyber yang ketat. Silakan, mungkin ada yang ditambahkan Pak Jo. Betul. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP harus ditegakkan. Selain itu, instansi pemerintah wajib melakukan audit keamanan IT secara berkala. Nah,
Dan bagi masyarakat, inisiatif edukasi seperti yang digunakan oleh Walang Literasi juga harus terus didukung agar masyarakat melek teknologi dan tidak memiliki sebagai baik. Terima kasih banyak Pak Jo. Oke, kita lanjut pada isu yang terakhir yaitu hate speech. Untuk teman-teman ketahui sendiri, edukasi digital memang kunci. Hal ini membawa kita ketemu pada isu ketiga yang masih sangat erat dengan dunia digital, yaitu hate speech atau ujaran kebencian. Nah, kalau beta amati, algoritma media sosial itu cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi karena engagementnya lumayan tinggi, dan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu menyebarkan kebencian. Nah, mungkin dari Ibu Vina, bagaimana analisis Ibu Vina tentang penyebab dan dampak jika hate speech ini dibiarkan begitu saja? Iya, saya sangat setuju soal algoritma itu ya Pak Mando. Tapi ada penyebab lainnya di mana ada orang yang kadang cuma mau dengar apa yang mereka suka saja. Jadi kalau ada yang beda pendapat itu langsung dong serang. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena gara-gara dong berkelahi di medsos, dong bisa berkelahi di dunia nyata juga. Jadi ini bisa membuat kata masyarakat terpecah belah dan tidak fokus lagi. Oke, baik. Berarti konflik horizontal di dunia nyata gara-gara ketikan di internet itu memang nyata ya. Oke, sebagai ASN, ketong dituntut untuk memiliki nilai berakhlak. Jadi rekomendasi beta, ketong mulai dari diri sendiri untuk tidak ikut menyebarkan konten provokatif. Nah, Ibu Vina, apakah ada rekomendasi penyelesaian yang lain? Oke, jadi saran paling gampang itu sebaiknya kita pikir dulu sebelum posting. Jadi informasinya kita saring dulu, baru kita share. Dan kalau ada yang melanggar atau menyebar kebencian, itu polisi harus tindak pakai undang-undang ITE. Tapi kalau mau bisa berdamai dulu supaya orang yang melanggar itu bisa sadar tanpa harus ditindak. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk berbicara semua. Diskusi pada hari ini memang sangat padat ya teman-teman, yang sangat mencerahkan, dan juga kesimpulannya narkoba, cybercrime, dan hate speech adalah tiga ancaman kontemporer yang menyerang ketahanan fisik, digital, dan juga sosial untuk yang menyebar di masyarakat kita. Nah, jadi penyelesaiannya membutuhkan sinergi dari hulu ke hilir, dari ketahanan keluarga, literasi masyarakat, dan digabungkan teman-teman walau literasi hingga ketegasan hukum dan pengawasan dari pemerintah. Oke, baik, terima kasih banyak untuk rekan-rekan pembicara saya hari ini, Ibu Nia dan Pak Jo, dan juga Ibu Vina. Terima kasih kembali. Oke. Terima kasih juga untuk sobat Lacar yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, dan share video ini. Kunjungi situs atau media sosial BPSDM Maluku untuk update kegiatan Lacar kami. Saya Lando sebagai host mewakili kelompok 3 pamit undur diri. Bangga melayani bangsa. Sampai jumpa. Kalau saya yang ketawa, kemudian ketawa mau saya. Terlalu banyak berpotong. Nggak bisa.